Saya bergabung dengan ICRC Indonesia itu tahun 2004, sekitar bulan pertengahan tahun bulan Mei kurang lebih, sebagai Economic Security Field Officer. Saat itu baru seminggu masuk, itu langsung dikirim ke Ambon. Saat itu Ambon sedang ada konflik antara ya kelompok Kristen dan kelompok Islam di beberapa tempat di Ambon. Jadi agak ini juga sih, agak agak menakutkan karena baru seminggu tiba-tiba kita di sana, dan ada saat-saat tertentu yang dimana kita langsung terjebak, nggak bisa pulang ke base camp karena tiba-tiba lagi konflik. Dan ya gitulah, jalan-jalan ditutup di barikade oleh massa dari dua belah pihak. Di sebelah sini ada yang kelompok Kristen, ada yang kelompok Islam, ada kelompok Islam lagi Islam. Sementara di mobil kita yang bersama dengan Palang Merah Indonesia saat itu isinya ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi gimana pun juga kalau kita lewat pasti ada yang kena gitu. Tapi ya untungnya karena Palang Merah diakui, ICRC diakui di sana, kita terus dijemput sama ambulans Palang Merah Indonesia. Terus kita dengan mobil ambulans itu kita jalan balik ke markas, dan untungnya tidak ada masalah apapun juga gitu. Jadi kita lihat di sepanjang jalan itu semua banyak orang-orang yang di pinggir jalan rame-rame pada membuat barikade. Di sini polisi, tentara, kelompok yang Islam, kelompok yang Kristen. Sementara kita lewat di tengah-tengahnya dengan aman lah pokoknya. Terus di sana awalnya kita memberikan bantuan ya untuk dari non food items buat para pengungsi, baik yang kelompok yang Islam maupun Kristen. Dan tidak cuma itu, selanjutnya juga ICRC masih terus punya operasi sampai ke Pulau Seram juga. Ada kelompok-kelompok di mana orang itu tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006 mereka mulai banyak yang kembali pulang ke kampung asalnya karena mereka mengungsi dari tahun 99, tahun 2000. Terus ya mereka mulai kembali ke sana. Terus kita juga memberikan bantuan di tempat mereka pulang. Jadi kita ngasih rehabilitation kits dan sebagainya. Terus di antara itu juga yang besar juga adalah Aceh. Terjadi tsunami Desember 2004. Dari Jakarta kita ICRC untuk Ecosec kita selama 3 bulan kurang lebih memberikan support di sana. Dan selanjutnya kita juga set up tim di sana untuk melanjutkan kegiatan. Di samping Ecosec tentu ada kegiatan assistance lainnya, protection yang juga sama sibuknya juga di sana. 2 highlight yang paling besar selama aku di ICRC Jakarta itu Aceh dan Ambon. Di samping itu juga tentu training untuk PMI, untuk Palang Merah Indonesia di berbagai tempat di Indonesia lah ya. Kita namanya dulu assessment training for conflict prone areas. Kurang lebih itu yang highlightnya. Asal mula kenapa daftar ke ICRC, jujur saat itu memang tertariknya di bidang kemanusiaan, di bidang development. Memang mencari kesempatan bekerja di organisasi internasional ataupun NGO lokal sekalipun yang di bidang ini itu. Kebetulan saat itu setelah mencari-cari akhirnya diterima di ICRC, tapi juga sekaligus diterima di NGO internasional lainnya. Sebenarnya diterima di NGO internasional itu sekitar 1 hari atau 2 hari sebelum ICRC, dan sebenarnya saya sudah mengatakan iya. Tapi terus tawaran ICRC datang, dan ya paling utama adalah jelas saya membandingkan dari nama besar ICRC juga, reputasi ICRC selama ini. Ternyata saya tanya sama dosen saya juga, terus saya tanya juga sama teman-teman juga yang di bidang ini, jelas mereka semua bilang lebih baik di ICRC karena ICRC reputasinya sangat besar. Itu jelas mandatnya bergerak di bidang konflik, terus kegiatannya dari mulai assistance protection, dan ya pokoknya profilnya juga lebih jelas gitu. Dan ketika saya datang ke kantornya juga saya lihat memang kelihatan orang-orangnya juga lebih sibuk, lebih multikultural dan segala macam itulah, sehingga akhirnya saya memilih untuk bergabung dengan ICRC. Saya bergabung ICRC Jakarta itu 2004, pertengahan 2004. Terus
sekitar ya bekerja selama kurang lebih 3 tahun 2007 karena kebetulan saya mendapatkan kesempatan beasiswa di Australia. Jadi saya berangkat ke kuliah di sana untuk mengambil development studies. Ya lagi-lagi masih berkaitan juga sama humanitarian dan development world. Terus saya pulang, saya udah bekerja di tempat lain dan memang karena memang jiwanya masih suka di bidang kemanusiaan dan development juga, saya coba daftar lagi untuk diterima untuk daftar ke ICRC di kantor pusat lah. Kebetulan saat itu memang sedang menjalani proses diterima dan ya oleh karena itu akhirnya saya berangkat langsung tahun 2007 saya berangkat ke Afghanistan. Penempatan pertama Kabul. Saat itu Kabul juga memang ya sampai saat ini mungkin masih sangat terdengar berbahaya. Jelas ketika itu mission pertama ke Kabul, dari pihak keluarga, dari saya sendiri juga was-was kan, membayangkan Kabul sebagai orang Indonesia yang kita dengar cuma berita-berita negatif doang dari sana gitu. Tapi anyway akhirnya saya berangkat juga dan itu jadi mission yang sangat-sangat inilah memorable buat saya. Pada usia 30 tahun gitu di ICRC hitungannya juga sebagai ekspatriat, sebagai delegate relatif muda gitu ya. Kebanyakan teman-teman delegate juga memang mereka sudah di atas 35, 30 sekian gitu. Tapi yang paling berasa kontras itu dengan staf nasional, staf lokalnya memang apalagi untuk delegasi-delegasi seperti Afghanistan itu mereka relatif sudah sangat-sangat tua. Jadi ketika saya datang semua staf saya lebih tua dari saya dan mereka umurnya sekitar 50-an tahun gitu. Jadi saya sendiri yang paling muda. Jelas pada awalnya agak sedikit canggung gitu ya karena memang mereka sudah lebih tua, tapi bagi saya mereka jelas punya pengalaman lokal, mereka mengenal budaya lokal, mereka mengetahui bagaimana uh, how things work di sana. Tapi saya juga punya modal sendiri, saya punya pengalaman internasional, saya punya dari kuliah saya sebelumnya, saya juga punya pengalaman di ICRC Indonesia dan pada akhirnya untungnya lah tidak menjadi masalah ketika yang penting bagi saya kita kerjasama. Saya menghormati mereka memang tua dan mereka juga memang awalnya juga mereka kelihatan kayaknya masih agak ngetes dulu gitu apa bagaimana saya melakukan tugas, tapi bagi saya yang penting lakukan yang sebaik yang saya bisa dan pada akhirnya juga setelah beberapa saat juga mereka juga bisa lah bekerja sama dengan baik dengan saya. Motivasinya saya dari dulu memang selalu pengen punya pengalaman internasional, jadi memang kerjanya di ICRC Jakarta itu suatu kenangan yang indah, suatu pengalaman yang sangat berharga. Tapi memang saya cita-citanya memang punya pengalaman di bidang kemanusiaan ataupun development di scope internasional. Jadi saya lihat menjadi delegate ICRC itu merupakan salah satu cara untuk meraih itu gitu. Saya selalu penasaran selama ini mendengar tentang apa itu Afghanistan, apa itu Yaman melalui berita doang gitu. Sementara dengan bergabung di ICRC ini ya saya mendapatkan kesempatan itu untuk bekerja di luar sana. Itu yang paling utama. Dan yang kedua juga memang dari segi pergaulan buat saya itu sangat menarik juga ya untuk bergaul bersama-sama dari tim dari Eropa, dari Afrika, dari Asia, bergabung semua di sana untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan bersama ICRC. Buat saya itu suatu pengalaman yang ya sangat-sangat berharga. Saat ini saya bekerja di Aden Subdelegation di Yaman sebagai Economic Security Delegate. Program-program yang kami sedang menjalankan antara lain pertama adalah yang kita sebut di ICRC Microeconomic Initiative. Salah satunya itu adalah untuk pemberian bantuan cash tunai untuk korban-korban konflik yang disabled, yang tangannya putus atau kakinya putus karena perang dan sebagainya. Karena kita mengetahui berdasarkan assessment kelompok ini adalah kelompok yang paling termarginalisasi dari konflik. Mereka sudah terkena dampaknya konflik, mereka susah dari segi ekonomi juga sulit, tapi tambah lagi mereka disable sehingga itu semakin sulit untuk mendapatkan
untuk bisa menghidupi kegiatan mereka sehari-hari. Oleh karena itu kita mempunyai program cash grant, bantuan tunai buat mereka, sehingga mereka bisa menggunakan uang ini untuk menjadi modal usaha mereka, untuk mulai dari hal-hal yang kecil, dari mulai buka toko kecil, dari miara. Kebanyakan mereka mau miara ternak, dan nanti setelah ternaknya menghasilkan bisa jualan susunya atau jualan anak ternaknya, dan kegiatan-kegiatan lainnya lah, pokoknya seperti itu. Selain microeconomic tadi, kita juga ada program seeds distribution. Jadi kita memberikan bantuan dalam berupa bibit 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 dan pupuk juga untuk para petani di daerah-daerah yang terkena konflik. Dan selain itu juga kami juga ada bantuan food items dan non food items buat orang-orang baru pengungsi yang baru akan pulang, baru saja mengalami konflik gitu. Yang pasti kalau mau kerja di ACRC di tempat konflik, yang harus disiapin pertama mental, karena nggak mudah untuk tinggal di tempat yang asing dengan budaya yang sangat-sangat berbeda dari kita, dan dengan kondisi kehidupan yang sangat-sangat terbatas, dari segi pilihan makanan, dari segi kebebasan kita bergerak mana, dari segi budaya kita boleh misalnya pakai celana pendek, sekarang harus pakai celana panjang selalu. Terus cara kita, kebiasaan kita lah gitu. Ada juga yang bagi kita baik-baik aja, buat orang di sana itu kurang sopan, dan sebaliknya ada yang hal-hal kita buat kita di sini kita anti banget, sementara di sana itu wajar gitu. Misalnya makan di daerah Afghanistan, di Arab, mana-mana mereka selalu makan pakai tangan kan, pakai tangan, nggak peduli yang model kuah ataupun yang mereka makan pakai tangan. Jelas buat kita itu sesuatu yang kayaknya gimana gitu, tapi ya mau nggak mau ya dicobain juga, karena itu juga cara kita untuk menghormati mereka gitu. Jadi mungkin paling utama ya tadi, bahwa kita memang secara mental kita harus kuat, karena kita harus terpisah dari orang-orang yang kita sayangi, dari keluarga. Terus kedua juga harus open minded gitu ya,